Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir. Dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju kota Semarang. Naik kereta keberangkatan siang hari dan keretanya Argo, yaitu kereta api Argo Merbabu. Yang dimana Argo Merbabu ini sedikit berbeda dengan kereta Argo lainnya, karena bisa dibilang kereta Argo yang jalannya pelan. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Argo Merbabu kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini waktu masih menunjukkan jam 13 lebih 5 menit ya. Masih 1 jam lagi untuk keberangkatan kereta api Argo Merbabu dan untuk siang hari di stasiun Gambir. Bisa dibilang ini jam lenggang alias jam tidak terlalu ramai ya teman-teman. Karena memang hanya ada keberangkatan kereta siang itu sedikit sekali dari stasiun Gambir. Jam 1 siang, jam 13 lebih 10 ada keberangkatan Argo Parahyangan yang ini. Lalu nanti dari keberangkatan yang ini berselang 1 jam kemudian ada keberangkatan kereta api Argo Merbabu yang saya naiki. Seperti itu ya. Jadi bisa dibilang untuk stasiun Gambir di siang hari tidak terlalu ramai penumpang. Ini adalah pintu selatan keberangkatan dari stasiun Gambir dan hanya dikhususkan bagi penumpang-penumpang yang check-in dengan sistem face recognition. Nah, apabila teman-teman ingin boarding secara manual, kalian itu harus ke pintu utara ya, karena di sini hanya khusus untuk face recognition saja. Kita bisa lihat untuk fasilitas di stasiun Gambir pintu selatan, menurut saya ini tuh lebih banyak ya, karena banyak sekali kedai-kedai penjual makanan dan juga banyak restoran cepat saji. Untuk restoran-restoran cepat saji ada di sebelah sana ya teman-teman. Bahkan ada juga hotel transit atau Gambir Transit Suite. Naik ke atas ya. Ini kayaknya ada penumpang yang ketinggalan kereta Argo Parahyangan, teman-teman. Jadi saya mau ngingetin ya, bagi kalian yang mau naik kereta, jangan mepet-mepet datang ke stasiun. Setidaknya 30 menit sebelum kereta berangkat, kalian sudah tiba di stasiun ya. Jadi nyantai gitu loh. Kasihan kan, hangus tiketnya. Sistem face recognition ini memudahkan pelanggan kereta untuk boarding lebih simpel. Tinggal scan wajah aja, itu nanti pintunya akan terbuka dengan sendirinya ya teman-teman. Jadi tanpa harus menunjukkan boarding pass dan juga KTP. Kita langsung ke atas aja ya, walaupun ini masih 1 jam lagi, tapi lebih enak kalau saya nunggu di atas sambil lihat KRL yang lewat gitu. Oke, untuk peron stasiun Gambir ada di lantai 3 ya. Kalau lantai 2 ini tuh lobby, ada ruang tunggu, ada musola juga di sebelah sana. Dan ada luxury lounge di sebelah sana. Untuk jalur 3, nah itu tuh Argo Merbabu ya, jadi lewat ke sini. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di ruang tunggu stasiun Gambir, mempersiapkan diri di peron jalur 4. Dan nanti kereta api Argo Merbabu yang saya naiki akan masuk di jalur sebelah kiri sini ya. Nah, saya mau sedikit cerita dulu tentang kereta api Argo Merbabu. Nama dari Merbabu ini merupakan nama dari salah satu gunung ya, sama seperti kereta-kereta Argo lainnya yang diadopsi dari nama gunung juga. Argo Sindoro, Argo Muria, Argo Wilis, Argo Bromo, Argo Lawu, dan Argo-Argo lainnya lah. Lalu untuk kereta api Argo Merbabu juga, pada mulanya ini merupakan kereta tambahan, yaitu Argo Sindoro tambahan, yang dimana bisa dibilang memiliki jadwal yang sekarang ini plek-ketiplek banget dengan kereta api Argo Merbabu. Nah, untuk kereta api Argo Merbabu juga bisa dibilang merupakan kereta Argo yang umurnya baru 1 tahunan, karena mulai dioperasikan pada tahun 2023, tepatnya di tanggal 1 Juni, di grafik perjalanan terbaru, dan diresmikan juga bersamaan dengan kereta Argo Semeru relasi Gambir
Surabaya Gubeng PP, lalu kereta api Pandalungan, relasi stasiun Gambir, stasiun Jember PP, lalu kereta api Manahan, relasi stasiun Gambir, tujuan stasiun Solo Balapan PP, dan juga kereta api Banyu Biru, relasi Solo Balapan Semarang Tawang PP. Nah, untuk kereta api Argo Merbabu, saya bisa dibilang ini adalah kereta Argo, tapi berbeda dengan kereta-kereta Argo lainnya, yang dimana kereta Argo lain bisa melaju sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Sedangkan Argo Merbabu ini masih berjalan di angka 100 km per jam saja. Itulah kenapa ya kereta Argo Merbabu keberangkatan dari kota Jakarta apabila dibandingkan dengan kereta-kereta Argo lainnya memiliki waktu tempuh 1 jam lebih lama. Nanti akan diberangkatkan pada pukul 14.20 dari stasiun Gambir, menempuh waktu perjalanan kurang lebih sekitar 6 jam lebih 9 menit dan diperkirakan akan tiba di kota Semarang, stasiun Semarang Tawang pada pukul 20.29 waktu Indonesia Barat. Ketika kita bedakan dengan kereta api Argo Sindoro aja ya teman-teman, sebagai kereta yang asal-usulnya Argo Merbabu ini, dia bisa menempuh perjalanan dari Gambir menuju ke arah Semarang itu 5 jam 10 menit. Bener-bener selisih waktunya 1 jam banget. Untuk pemberhentian ya kurang lebih sama lah nanti itu. Lalu untuk harga tiket dari kereta api Argo Merbabu ini ada di kisaran Rp290.000 sampai dengan Rp460.000. Untuk harga tiket dapat berbeda-beda tiap penumpang tergantung kapan hari keberangkatan dan kapan waktu pemesanan tiket. Apabila kalian memesannya dari jauh-jauh hari, bisa mendapatkan harga tiket yang lebih murah. Sekarang jam 14.03, persiapan masuk di jalur 4, rangkaian kereta api Argo Merbabu yang akan saya naiki menuju ke Semarang. Oke, ini dia rangkaian kereta api Argo Merbabu dan saya duduknya di kereta paling belakang ya, kereta eksekutif 8 di kursi nomor 4, teman-teman. Penumpangnya lumayan juga ya. Saya duduk di 4 Delta. Nah ini, alhamdulillah dapat kaca full ya teman-teman. Oke. Ya, masih ada 12 menitan lagi. Kita lihat dulu untuk lokomotif dinasnya. Dan untuk lokomotif kereta api Argo Merbabu kali ini adalah CC206-1304 Depo Induk SMC. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda penggerak. Jadi kalau CC itu ada 3 di depan dan juga 3 di belakang. 206 ini adalah seri lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan ya. Ada di depan dan juga di belakang. Bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. Lalu 13 adalah tahun pertama dinas di 2013. 04 adalah nomor absennya. Depo Induk SMC. Rumah dari lokomotif ini di Semarang Poncol.
Nah, untuk sistem sambungan pada lokomotif dan juga rangkaian kereta itu menggunakan kopler ya. Kopler yang gede ini, teman-teman. Lalu ada juga pengaman rantai di sebelah sana dan juga ada satu kayak kabel gini. Ini merupakan suplai angin dari lokomotif ke rangkaian ya. Nah, ini kita sekarang ngobrol sama Pak masinisnya. Pak, namanya siapa, Pak? Pak Agung. Hah? Agung. Pak Agung. Oke, Bapaknya dari mana ke mana berarti sekarang bawanya? Ke Cirebon ya? Dari Gambir ke Cirebon. Tuh, sampai Cirebon. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, kalau kereta-kereta dari Jakarta itu masinisnya diganti di Cirebon. Nanti balik lagi berarti dari Cirebon ke Jakarta. Oke. Siap. Hati-hati di jalan, Pak. Semoga lancar ya. Oke, makasih. Saya ke belakang dulu ya. Oke, sip. Ini masih ada waktu 7 menitan ya, teman-teman. Karena saya di paling belakang, yuk gaskeun kita ke belakang lagi. Penumpang yang loyal. Oh iya. Kereta api. Iya, emang sering banget sih. Terima kasih Bapak telah menggunakan jasa layanan kereta api. Oke. Ini salah satu Dapat merchandise lagi nih. souvenir. Oke. Makasih banyak, Bapak. Ya. Oke, boleh. Ya, Pak. Ya, saya juga dokumentasi ya. Siap. Ini dulu Pak paling. Alhamdulillah dapat merchandise, Re. Lumayan. Nah, jadi untuk susunan rangkaian kereta api Argo Merbabu kali ini di paling depan itu tadi ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, di belakang kereta pembangkit ada kereta eksekutif 1, 2, 3, di belakang eksekutif 3 ini ada kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta eksekutif 4, 5, 6, 7, 8. Jadi emang lumayan panjang ya Argo Merbabu ini, dan masih menggunakan armada kereta eksekutif Miles Steel. Ini keretanya udah mau berangkat, jadi kita masuknya lewat eksekutif berapa nih? Eksekutif 5 ya. Lumayan. Dan ini adalah peta rute dari perjalanan kereta api Argo Merbabu ya, teman-teman. Diberangkatkan dari stasiun Gambir, akan berhenti di stasiun Bekasi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, dan berakhir di stasiun Semarang Tawang. Jadi walaupun pemberhentiannya tidak begitu jauh dengan kereta api Argo Sindoro, Argo Muria, tapi bisa berbeda 1 jam ya. Cuman berhenti di berapa stasiun? Berarti 1, 2, 3, 4, 5 doang. Emang Argo sih, tapi pelan doang. Sekarang jam 14:21 ya. Kereta api Argo Merbabu diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir. Ini masuknya on time sih, teman-teman. Telat 1 menitan sih ya. Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Argo Merbabu yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Semarang Tawang, Banjarnegara. Perjalanan kali ini menempuh waktu 6 jam 9 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di podcast. Good afternoon, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Argo Merbabu train, which will take us to our final destination at Semarang Tawang, Banjarnegara Station. Jadi sekarang ini kereta api Argo Merbabu yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Semarang, stasiun Semarang Tawang dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta eksekutif 8 udah cukup rame, hampir semua baris kursi terisi, namun di samping saya masih kosong, alhamdulillahnya ya. Semoga kosong sampai ke Semarang sih. Nah, untuk perjalanan kereta api Argo Merbabu ini kan keberangkatannya siang ya, jam 14.20. Jadi memang dihususkan untuk orang-orang yang pengen berangkat dari Jakarta siang dan tiba di Semarang nggak kemalaman, di bawah jam 9 gitu.
Okupansinya cukup bagus ternyata. Ini hari Senin loh, hari weekday, hari kerja, penumpangnya seramai ini. Mantep ya. Yang ada di jalur sana kereta apa ya? Sawung Galih mungkin. Enggak sih. Kereta apa nih ya? Full eksekutif ternyata. Deponya depo PWT tadi. Nggak ada plat namanya juga. Kalau ada luxury, rangkaian kereta Gajayana apa ya? Luxury-nya cuma satu. Oh ya teman-teman, kalau kereta-kereta dari Gambir itu nggak ada yang BLB di Jatinegara ya. Karena untuk sekarang ini sampai dengan akhir tahun 2024, kereta-kereta dari Pasar Senen itu tuh banyak sekali yang berhenti luar biasa menaikkan penumpang di stasiun Jatinegara. Kalau kereta-kereta dari Gambir bablas semua. Kalau ini adalah depo Cipinang ya teman-teman, karena depo Jatinegara bisa dibilang dipindah ke sini. Di sini menyimpan beberapa unit lokomotif yang sedang tidak digunakan. Mungkin jumlahnya bisa belasan puluhan gitu. Selain lokomotif juga di sini tempat penyimpanan sarana kereta. Nah, itu ada kais juga. Ini papasan kereta apa nih? Fajar Utama Yogyakarta kayaknya ya. Nah, itu tuh rangkaian-rangkaian yang sedang tidak digunakan disimpannya di sini, teman-teman. Sekarang ini kita sedang berada di lintas Jatinegara Bekasi. Dan untuk jalur lintas Jatinegara Bekasi, karena memang frekuensi perjalanan kereta itu banyak banget. Ada KRL, lalu ada kereta jarak jauh, kereta barang, dan lain-lain. Ini jalurnya sudah dui double track ya teman-teman. Yang dimana ada 2 set jalur double track. Nah, untuk jalur sebelah kanan nih, biasanya digunakan oleh kereta-kereta jarak jauh. Sedangkan yang ada di sebelah kiri, itu yang ada tiang LAA tuh, itu biasa digunakan KRL. Dan kita berpapasan dengan kereta api Taksaka ya, dari stasiun Yogyakarta tujuan stasiun Jakarta Gambir. Si anak emasnya KAI, teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14:45. Kita sudah tiba di stasiun Bekasi. Ini adalah stasiun yang penumpangnya setiap hari itu rame banget. Banyak kereta jarak jauh yang berhenti di stasiun Bekasi, entah itu dari arah Gambir ataupun juga dari arah Pasar Senen. Belum lagi sama penumpang KRL yang gila-gilaan, teman-teman. Kita bisa lihat ya, penumpang kereta Argo Merbabu itu tuh ada beberapa yang naik di stasiun Bekasi ini. Karena masih ada 4 menit lagi ya, kita review sedikit untuk rangkaian kereta Argo Merbabu kali ini di kereta eksekutif 8 dengan kode seri K109811 SMC. K1 adalah kode untuk kereta kelas eksekutif 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 98 tahun pertama dinas di 1998, dan 11 adalah nomor absennya. SMC merupakan depo kepemilikan dari rangkaian ini, Depo Semarang Poncol. ACTS 380-220V merupakan tegangan statis dari pembangkit kerangkaian, BK berat kosong 35,5 ton atau 35.500 kg ya.
Dan di sana ada MD mulai dinas di tanggal 27 bulan 12 1998. Setahu saya untuk K1 09811 ini dulunya pernah digunakan oleh rangkaian kereta api Argo Wilis, kereta favorit saya. Dulunya menggunakan rangkaian seperti ini teman-teman. Dan yang saya suka lagi dari desain, ini tuh menggunakan kaca-kaca lebar sehingga view dari dalam keluar luas banget. Bisa dibilang ini panoramic light lah. Di atas sebelah sini juga terdapat sebuah kode train mark F menandakan bahwa sarana rangkaian kereta ini bisa digeber sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Tapi untuk kereta api Argo Merbabu hanya dijalankan di angka 100 saja ya. Karena kereta-kereta yang depan mungkin ada train mark E, lalu 40 adalah berat maksimal 40 ton, dan 8 adalah tipe bugi atau roda K8. Dan yang seru, salah satunya untuk perjalanan kereta Argo Merbabu di Eksekutif 8, kita bisa menikmati back ride ya teman-teman, karena di belakang Eksekutif 8 tidak ada pembangkit ataupun bagasi. Dan di tiap ujung belakang rangkaian ini pasti ada semboyan 21 ya teman-teman. Ini semboyan 21 untuk siang hari, papan kayak gini, dan untuk semboyan 21 malam menggunakan lampu seperti ini. Mungkin ada yang penasaran, sebagian dari teman-teman, apa sih isinya dari goodie bag yang tadi dikasih di stasiun Gambir. Kita bisa lihat untuk goodie bagnya ini ada tulisan Daop 1 Jakarta ya. Saya udah keluarin, isiannya kurang lebih kayak gini teman-teman. Lumayan banyak ya. Di sini itu udah pasti ada tumbler atau botol minum untuk isi ulang di stasiun, bisa tuh. Lalu ada juga topi dengan tulisan traveling by train. Ini juga ada pouch. Bahannya ini menurut saya lumayan bagus ya, karena kalau dipegang-pegang kayak gini tuh kayak anti air teman-teman. Lalu ada juga dua gantungan kayak gini nih. Ini saya kurang begitu hafal fungsinya bisa dipakai untuk apa, mungkin bakal saya pikirin nanti. Dan ada juga ini nih, kayak kalung untuk lanyard ya. Nah, saya punya sih yang kayak gini di rumah, tapi dipakai untuk gantungan kunci motor. Lumayan, nambah koleksi. Kereta api Argo Merbabu sekarang ini melintas di stasiun Cikampek ya. Dan stasiun Cikampek merupakan ujung sebelah timur dari Daop 1 Jakarta, serta juga sebagai stasiun pemecah antara jalur utara dan jalur selatan. Kalau kereta api Argo Merbabu karena ke Semarang, dia akan masuk ke Daop 3 Cirebon ya, ke arah kiri. Dan di sini ada juga jalur percabangan ke kanan teman-teman, ke arah Daop 2 Bandung sampai dengan ke Kroya. Ini dia. Kita sudah berbelok ke percabangan sebelah kiri ya. Ini kayaknya bakal ganti Wesel deh, stasiun Cikampek.
sekarang waktu menunjukkan pukul 16:59. Kereta api Argo Merbabu yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon Kejaksan. Dan asli, ini awal di stasiun Cirebon Kejaksan banyak banget. Awalnya 12 menit teman-teman, mantep banget ya. Selamat sore dan selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Argo Merbabu. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Cirebon. Sebelumnya tidak sengaja dikembalikan bahwa Anda jangan sampai ada yang tertinggal atau terluka di dalam rangkaian kereta. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah memberikan jasa layanan kereta api. Terima kasih. Yang baru saja diberangkatkan dari stasiun Cirebon itu adalah kereta api Argo Semeru ya teman-teman. Dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Jakarta Gambir. Dan umur dari kereta Argo Merbabu dan kereta Argo Semeru itu tuh seumuran banget ya. Sama-sama dirilis sejak tanggal 1 Juni 2023. Secara jadwal untuk kereta api Argo Merbabu ketibaan di stasiun Cirebon ini jam 17:11. Otomatis awalnya 12 menit teman-teman, dan nanti diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon pada pukul 17:19 waktu Indonesia Barat. Penumpang kereta api Argo Merbabu juga yang turun di stasiun Cirebon banyak banget. Entah penumpang tarif khusus, entah penumpang yang beli tiket secara reguler, asli pokoknya banyak banget. Di stasiun Cirebon juga ini tuh ada depo kereta ya teman-teman di sebelah sana. Nah, itu adalah tempat penyimpanan sarana kereta yang sedang tidak digunakan. Lalu di sini juga ada depo lokomotif di sebelah sana. Tuh, ada lokomotif vintage yang lagi parkir ya. Entah di pos Semarang Poncol, entah di pos Jember. Yang baru saja melintas itu adalah kereta Tawang Jaya teman-teman. Dari stasiun Semarang Poncol, stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan hati-hati ya, ada dua kereta api Tawang Jaya. Yang pertama, kereta Tawang Jaya barusan itu full kereta ekonomi adu dengkul. Lalu ada juga kereta api Tawang Jaya Premium. Kelasnya berbeda ya. Ada kereta ekonomi dan juga kereta kelas eksekutif. Dan sudah pasti namanya premium, bukan kereta ekonomi yang adu dengkul. Dan di kota Cirebon ini terdapat dua stasiun besar ya sebagai pusat pemberhentian bagi kereta jarak jauh. Yang pertama, stasiun Cirebon Kejaksan ini ya. Untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi. Semua kereta Argo berhenti di sini. Dan ada juga di sebelah sana stasiun Cirebon Perujakan yang notabene untuk pemberhentian kereta kelas campuran dan juga kereta full ekonomi. Sehingga apabila teman-teman mau naik kereta-kereta Argo, kalian itu naiknya dari stasiun Cirebon Kejaksan. Dan di stasiun Cirebon ini juga biasanya ada pergantian kru, pergantian masinis, dan pergantian kondektur. Lalu di sini juga ada pengisian air untuk tangki toilet ya. Tuh. Nah. Dan suasana sore hari di kota Cirebon, asli teman-teman, ini tuh cerah banget. Bagus ya. Mataharinya ketutupan sama pohon-pohon. Tepat sesuai jadwal pukul 17:19 kereta api Argo Merbabu diberangkatkan dari stasiun Cirebon Kejaksan ya.
Kereta api Argo Merbabu sekarang ini melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan ya. Dan di stasiun Cirebon Perujakan terdapat 2 percabangan jalur. Kita akan melaju di jalur lintas utara, ini ke arah Semarang dan juga Tegal teman-teman. Dan yang ada di kiri sana tuh, itu merupakan jalur menuju Purwokerto sampai dengan Kroya. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Argo Merbabu kelas eksekutif, dan kereta eksekutifnya menggunakan armada angkatan tahun 1998, yang dimana kereta eksekutif ini sudah berumur kurang lebih 25 atau 26 tahunan ya. Nah, dari desain interior, saya suka banget sama kereta-kereta model lawas seperti ini, terutama di bagian kacanya ya. Kacanya ini lebar banget, sehingga pandangan kita ke arah luar itu tuh bener-bener luas banget, bisa menikmati pemandangan secara maksimal gitu loh. Nah, dari desainnya juga menurut saya tidak terlalu ketinggalan zaman ya, masih kelihatan bagus di era kereta-kereta terbaru saat ini. Untuk fasilitas yang tersedia di kereta eksekutif pada kereta angkatan tahun 98, kursinya terdapat 50 tempat duduk dan semuanya sudah menghadap arah laju kereta. Di atas sana terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Lalu di sebelah sini terdapat sebuah gantungan untuk menggantung plastik, pakaian, dan lain-lain. Ada juga tirai yang digeser kayak gini. Nah, lalu dari segi legroom, asli, ini legroomnya lega, aman buat selonjoran. Di depan sini juga terdapat sebuah kantong kecil untuk menyimpan barang-barang kecil dan lain-lain. Lalu ada juga footrest atau pijakan kaki yang bisa kita atur ketinggiannya sesuai dengan kenyamanan. Nah, kayak gini. Lalu ada juga meja kecil untuk menyimpan cup, botol, dan lain-lain. Di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop. Lalu di sebelah sini ya, terdapat tuas yang apabila kita tarik ke arah belakang, kursinya ini akan mundur ke mode rebahan jadi bisa nyender. Dan ada juga meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun juga bekerja menggunakan laptop. Fasilitas toilet pada kereta api Argo Merbabu kelas eksekutif ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita coba cek salah satu sisinya. Nah, untuk pintunya ini digeser dan menguncinya di slot ke atas ya teman-teman. Seperti ini. Dari segi luas toilet kurang lebih kayak gini. Memang nggak begitu luas-luas banget, tapi untuk desainnya ini sudah menggunakan desain kekinian ya, dimana ini dia sudah menggunakan ornamen seperti marmer kayak gitu. Dan fasilitasnya di sebelah sini ada cermin ukurannya standar, ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, ada tabung sabun, hand dryer, pewangi ruangan, lalu ada tong sampah, tempat tisu, klosetnya kloset duduk. Di sebelah sini tombol flush untuk membilas, ada jet shower juga, ada sebuah pegangan, dan di sini terdapat gantungan juga untuk menggantung pakaian.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:13. Kereta api Argo Merbabu yang saya naiki telah tiba di Stasiun Tegal. Kita sudah memasuki Daup 4 Semarang ya teman-teman. Di Stasiun Tegal ini juga ada beberapa orang yang turun tuh. Nah, menurut saya pribadi ya, untuk kereta Argo Merbabu jadwalnya ini cocok banget bagi kalian-kalian yang ingin nyampe Tegal itu sekitaran waktu maghrib. Karena pas banget nyampe Tegal, ini waktunya waktu memasuki sholat maghrib ya. Kita juga bisa lihat untuk langit sekarang udah benar-benar gelap. Dan di Stasiun Tegal ternyata ada proyek pembangunan peron tinggi ya. Ini kereta eksekutif 5 sampai dengan eksekutif 8, kurang lebih 4 kereta. Itu tuh ada sebagian yang tidak mendapatkan peron. Dan peron tinggi di ujung sana ternyata udah bisa dilewati. Tapi kalau misalkan di sebelah sini masih ada galian juga. Nah, semoga cepat beres ya. Di Stasiun Tegal ini juga ada pengisian air kembali untuk tangki toilet. Lalu kereta yang melintas langsung di Stasiun Tegal, kereta penumpang ya, hanya Argo Bromo Anggrek saja. Sedangkan Argo-Argo lain seperti Argo Merbabu, Argo Sindoro, Argo Muria, Sembrani, Pandalungan, itu semua berhenti di Stasiun Tegal. Alternatif dari Tegal menuju ke arah Semarang, Surabaya, dan juga ke Jakarta rame banget. Hampir semua kereta berhenti. Ini keretanya mau berangkat Stasiun Tegal. Saya udah ada di kereta restorasi ya, M108602. Merupakan kereta restorasi yang mulai berdinas di tahun 1986. Nah, ini bener-bener dari interiornya itu stainless steel semua teman-teman. Ada ruang kru, ruang operator, ada juga gudang, dan di sini ada ruangan musola. Bisa digunakan satu orang dalam satu waktu ya. Dan di sini juga terdapat mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan. Ada juga kursi sebanyak 4 meja. Jadi bisa digunakan 16 orang dalam satu waktu. Pada pukul 18:22 tepat, kereta api Argo Merbabu diberangkatkan kembali dari Stasiun Tegal. Sekarang ini saya memesan satu menu makanan ya, menu cemilan aja sih. Ini bakso enak, harganya Rp25.000. Ada alat makan, ada kecap, saus tomat, ada sambal juga, dan ini baksonya. Sama persis sih dengan yang ada di gambar ya. Panas banget. Teman-teman bisa dilihat ya. Ini asli panas pol. Ada mie, lalu ada tahu, ada 3 butir bakso ya. Lumayan buat ganjel-ganjel kalau nggak mau makanan terlalu berat. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19:07. Kereta api Argo Merbabu yang saya naiki telah tiba di Stasiun Pekalongan. Kita datang, yang berangkat itu kayaknya sih kereta Matarmaja teman-teman. Dari Stasiun Malang tujuan Stasiun Jakarta Pasar Senen. Kayaknya loh ya, soalnya tadi platnya nggak kelihatan. Sampai dengan video ini dibuat, semua kereta api penumpang yang lewat ke Stasiun Pekalongan pasti berhenti di stasiun ini teman-teman, termasuk juga kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Namun kabarnya juga kereta api Argo Bromo Anggrek katanya bakal melintas langsung di sini nanti ke depannya. Nggak tahu tuh, kita coba lihat nanti ya. Dan sebenarnya apabila kalian naik kereta dari arah Jakarta lepas dari Pekalongan, itu tuh bisa menikmati
panorama keindahan pantai utara Jawa. Namun karena perjalanan kereta api Argo Merbabu lepas dari Tegal tadi udah memasuki waktu malam hari, jadi ya memang tidak bisa menikmati keindahan pantainya ya. Apabila teman-teman mau menikmati keindahan pantai di sekitaran jalur sini, kalian itu harus naik kereta api Argo Merbabu dari arah Semarang tujuan ke Jakarta. Keberangkatan jam 5:50 waktu Indonesia Barat. Tepat pada waktunya ya, pukul 19:14, kereta api Argo Merbabu diberangkatkan kembali dari stasiun Pekalongan. Dan stasiun Pekalongan ini adalah pemberhentian terakhir untuk kereta Argo Merbabu. Tidak berhenti di stasiun Wuler ya teman-teman, namanya juga kereta Argo. Oke teman-teman, jadi kurang lebih setengah jam lagi kereta api Argo Merbabu yang saya naiki akan tiba di tujuan akhir, stasiun Semarang Tawang. Sehingga sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Argo Merbabu. Namanya diambil dari salah satu nama gunung ya, yaitu Gunung Merbabu. Lalu basicnya adalah kereta Argo, yang dimana kereta ini tidak terlalu banyak tempat transit atau stasiun pemberhentian. Dari arah Jakarta hanya berhenti di stasiun Bekasi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, lalu tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Dan untuk kereta api Argo Merbabu, memang dari segi pemberhentian itu tuh mirip seperti kereta api Argo Muria ataupun juga kereta api Argo Sindoro. Namun kereta api Argo Merbabu adalah kereta Argo yang bisa dibilang waktu tempuhnya cukup lama. Dikarenakan apabila kereta-kereta Argo lainnya melaju di angka 120 km per jam, sedangkan kereta api Argo Merbabu ini masih stay di angka 100 km per jam. Sama dengan seperti kereta-kereta satwa lainnya, seperti kereta Brawijaya, lalu kereta api Tawang Jaya juga melaju di angka segitu teman-teman. Nah, untuk kereta Argo Merbabu tentunya ini full kelas eksekutif ya, menggunakan armada kereta eksekutif lawas, yaitu kereta mild steel. Yang saya suka dari kereta api Argo Merbabu menggunakan kereta-kereta yang kaca-kacanya itu lebar, sehingga apabila di perjalanan pagi, siang, ataupun sore, kita bisa menikmati pemandangan secara luas. Ya mirip-mirip lah seperti kereta panoramik, tapi dengan kaca yang lebih kecil dan juga tidak ada sunroofnya. Saya suka banget sejujurnya dengan kereta-kereta model seperti ini. Dan untuk kereta Argo Merbabu yang saya naiki saat ini di kereta eksekutif 8 berkode seri K1 9811. Sejujurnya dari kenyamanan ini tuh udah nyaman banget. Dari guncangannya saya rasa terbilang anteng, lalu dari segi kekedapan suara juara, dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. AC-nya ini adem ya. Lalu untuk harga tiket kereta api Argo Merbabu ada di kisaran Rp290.000 sampai dengan di angka 400.000 sekian. Nanti saya tuliskan ya untuk tarif lengkapnya. Dan untuk kereta Argo Merbabu ini bisa dibilang recommended juga karena jam keberangkatannya yang menurut saya agak sedikit nanggung, tapi untuk tiba di kota Semarangnya itu enak banget. 8:30 malam ya, nggak terlalu malam juga. Lalu dari segi harga tiket masih bisa dibilang bersaing dengan kereta-kereta lainnya dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang. Dan apabila dibandingkan dengan pendahulunya yaitu kereta api Argo Sindoro yang harga tiketnya mencapai Rp520.000, sebenarnya untuk kereta Argo Merbabu ini bisa dijadikan alternatif pilihan apabila teman-teman ingin naik kereta Argo yang tidak terlalu banyak berhenti dengan jam ketibaan di Semarang yang terbilang cukup enak dan juga dengan harga tiket yang lebih affordable. Untuk dari okupansi dari kereta api Merbabu ini menurut saya bagus banget ya, karena 2 hari sebelumnya saya itu baru memesan tiket dan di kereta eksekutif 8 penumpang masih sedikit banget. Namun realitanya setelah kereta ini berangkat, bahkan dari Gambir semua baris kursinya terisi teman-teman, terutama untuk orang-orang yang bepergian sampai dengan ke Cirebon karena jamnya enak banget ya.
Oke lah teman-teman, mungkin itu aja untuk perjalanan naik kereta api Merbabu saat ini. Sekitar setengah jam ke depan akan tiba di tujuan saya, yaitu stasiun Semarang Tawang. Jadi saya mau siap-siap dulu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang, Bank Jateng. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Semarang Tawang, Bank Jateng Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Jam 20 lebih 25 menit, kita sudah tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Dan tiba di stasiun Semarang Tawang awal 4 menit. Cirebon Jateng, Jatibarat, Bekasi, Jatinegara, sampai dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar. Tiba di kota Semarang, stasiun Tawang, disambut oleh lagu khas Daup 4 ya. Nada kedatangannya itu Gambang Semarang, asli syahdu banget. Dan penumpang kereta Argo Merbabu asli rame banget teman-teman yang baru turun. Apalagi di kereta-kereta yang depan sana ya. Gokil. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 6 jam, sekarang saya sudah tiba di kota Semarang, stasiun Semarang Tawang. Itu saja barusan perjalanan naik kereta api Argo Merbabu kali ini. Kereta yang Argo tapi masih pelan ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.